Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak, syahrun awwaluha rahmah wa awsaduha maghfirah wa akhiruha itqum minan nar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dewan guru, dewan ustadz dan asatidzah yang kami hormati, bapak-bapak sekalian daripada pengurus Masjid Darul Falah yang kami hormati, tidak lupa anak-anak sekalian, baik yang di tingkat SD maupun masih di TK ya. Nah, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memenuhi kewajiban kalian untuk selalu belajar dan belajar. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan rasa syukur kita dulu sebelum kita berdoa. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Darul Falah, yaitu antara sebagian pengurus takmir masjid, kemudian dewan guru bersama-sama dengan anak-anak didiknya, baik yang di SD maupun yang masih di TK. Mudah-mudahan ungkapan rasa syukur kita ini Allah senantiasa membimbing kita, terutama para guru, para asatidz. Mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mewujudkan, melaksanakan kewajiban kita untuk mendidik anak, karena mendidik anak ini bagian daripada kewajiban kita. Anak-anak inilah yang akan menggantikan kita besok di masa depan. Oleh karena itu, Nabi pernah mengatakan bahwa anak-anak pada dasarnya ketika lahir itu dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, dalam kondisi yang tidak ada noda sama sekali. Nah, baik dan tidaknya kelak anak-anak setelah besar, solehahnya anak-anak nanti kalau sudah besar, itu yang menentukan adalah orang tuanya. Orang tua ada dua menurut kami. Ada orang tua biologis, yaitu antara bapak dan ibu, dan orang tua didik, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu, para miss dan mister, atau para ustadz dan ustadzah. Untuk itu, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing para asatidz ini untuk senantiasa semangat untuk memperjuangkan atau mengamalkan ilmunya. Itulah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa disampaikan kepada para generasi kita, kepada anak-anak kita, anak-anak yang nantinya akan menggantikan kita. Laulah andai kata kita tidak melurahkan, menyampaikan ilmu-ilmu kepada anak-anak kita, maka ke depan wallahu a'lam tidak ada yang akan bisa mengganti kepada kita semua. Begitu juga kepada anak-anak saya sampaikan selamat. Mudah-mudahan anak-anak semua tetap mempunyai semangat, mempunyai himmah, atau mempunyai cita-cita yang tinggi. Kata Nabi, himmatul rijal tuhtibul jibal. Kalian harus mempunyai cita-cita seolah-olah saya harus bisa mendaki gunung yang paling tinggi. Artinya kamu harus punya cita-cita setinggi mungkin. Nah,
itu akan tercapai manakala didasari, dilandasi, disertai dengan ilmu. Tanpa dilandasi atau didasari dengan ilmu, maka Anda untuk mencapai cita-cita ini akan tersiok-siok karena tidak tahu jalannya. Contoh soal, kalian mau ke Kendal. Kalau kamu sudah tahu, ibarat tadi ilmunya, jalan ke Kendal yang paling bagus kalau jalan sepeda atau jalan kaki lewat raya. Meskipun bisa lewat jalan besar, meskipun bisa lewat Bondalam dan lain sebagainya. Ini ilmu. Tetapi kalau kamu mau ke Kendal, ibaratnya ini contohnya, kalau kamu mau ke Kendal tapi belum tahu sama sekali saya harus lewat mana, saya harus melalui jalan mana, maka dalam perjalanan kamu akan mengalami kesulitan, ya. Oleh karena itu, hendaklah kalian tetap mempunyai himmah atau cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nantinya kalau sudah besar kalian bisa mengamalkan. Dan itu semua sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru semua. Contoh soal tadi ini, ilmu yang bisa diamalkan. Sekarang kamu sudah dilatih untuk melaksanakan sholat duha. Nah, ini harapan Ibu guru seperti tadi disampaikan Bapak guru, supaya pada saatnya kamu nanti di rumah sudah bisa melaksanakan sholat duha sendirian. Perlu kalian ketahui bahwa sholat duha itu bagian daripada salah satu sholat sunnah yang pahalanya luar biasa, karena itu tercantum atau tersirat di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran. Jadi ada dua sholat sunnah yang pahalanya dan manfaatnya luar biasa dibanding dengan sholat sunnah yang lain. Karena kedua sholat sunnah ini itu tersirat atau tersurat di dalam Al-Quran. Seperti tadi yang kalian baca, suratnya wadduha wal laili idza saja, ya kan? Wasyamsi wadduha. Jadi itu bagian daripada perintah Allah yang bersifat sunnah untuk dilaksanakan, yang nilai atau fadilah keutamaannya itu luar biasa, akan bisa menjernihkan pikiran kita, akan bisa memperluas pandangan pikiran kita, memperindah daripada perilaku kita. Karena itu bagian daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang berbunyi, ketika kamu ingat kepada Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kalian senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bukan hanya sekedar ingat Allah Tuhan saya, bukan, akan tetapi mewujudkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita melaksanakan sholat duha, itu bagian daripada zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat itu adalah berupa zikir-zikir atau bacaan-bacaan Al-Quran. Itu sholat, sudah tahu apa maksudnya sholat, pengertian sholat sudah tahu belum anak? Belum. Sholat ad-doa, jadi pada dasarnya sholat itu adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara luas adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Sholat adalah beberapa gerakan. Kalian pada saat sholat kan ada ngangkat tangan takbir, ada rukuk, ada sujud. Itu bagian daripada gerakan. Af'alun
ya, gerakan tubuh kita, wa aqwalun, dan ucapan-ucapan kita, bacaan-bacaan kita. Kita mesti baca Fatihah, baca takbir, kemudian baca doa iftitah, baca Fatihah dan seterusnya. Itu adalah ucapan. Jadi perbuatan dan ucapan muftatahatun bil takbir, yang diawali atau dibuka dengan takbir. Pertama kali sholat kan kita mesti Allahu Akbar, diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bil taslim, dan ditutup dengan salam, assalamualaikum. Jadi ketika kita sholat kan pertama Allahu Akbar, terakhir assalamualaikum. Bisyaraitin mahsusatin, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Jadi di dalam melaksanakan sholat, ketika kamu sudah takbir, kemudian ada membaca Fatihah, ada rukuk, ada sujud, itu bagian daripada syarat-syaratnya sholat. Harus baca Fatihah, harus rukuk. Maka di sana ada bisyaraitin mahsusatin, dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Bacaannya Fatihah harus, tidak bisa diganti Fatihah dengan bacaan-bacaan yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian daripada upaya ibu guru, bapak guru untuk membentuk kalian supaya kelak pada saatnya kamu besar, sudah tua, kamu menjadi anak yang soleh, menjadi dambaan, menjadi cita-cita orang tua kalian, baik orang tua di sekolahan maupun orang tua di rumah. Tentu akan senang dan bahagia serta gembira kalau kamu bisa menjadi anak yang soleh. Di samping di sekolahan diajari secara teori bagaimana sholat yang baik, bagaimana belajar yang baik, maka di sini dipraktekkan, dicontohkan oleh bapak ibu guru untuk latihan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi membimbing kepada kita semua, para guru, anak-anak semua, dan kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ibu guru menyampaikan pendidikan, menyampaikan pelajaran, kemudian anak-anak bisa menerima pelajaran, kemudian belajar, dilaksanakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itulah anak-anak sekalian, tetapi ada syarat. Tidak serta-merta kamu di sekolahan itu bisa pintar, bisa pandai tanpa adanya syarat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada satu ungkapan yang bunyinya yang itu memberikan kriteria syarat-syaratnya belajar. Ala lam tanalul ilma illa bisittatin sa'umbi ka'am majmu'iya bi bayan duka'un wa khirsun wasbarun. Ibu guru kelihatannya dapat. Duka'un wa khirsun wasbarun wa bulghatun wa irsyadu ustad. Jadi anak-anak, kalau kalian kepingin mendapatkan ilmu, kepingin kamu pinter, kepingin kamu menjadi anak yang pandai, nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu beberapa syarat harus dipenuhi. Duka'un wa khirsun, harus semangat tinggi, harus mempunyai cita-cita, harus mempunyai himmah, harus cerdas. Artinya, oh ini jam 6:30 sudah saatnya saya harus berangkat sekolah, jam 6 saatnya kita mesti harus mandi. Kalau itu kamu laksanakan disiplin itu, duka'un wa khirsun, itu kamu laksanakan, kamu sampai di sekolah tepat waktu, tidak telat, tidak diras. Kalau telat kan diras sama guru. Ini ya, duka'un wa khirsun wastibarun,
yang kemudian kita perlu kesabaran. Ketika ibu guru menyampaikan pelajaran, itu kamu harus betul-betul tekun mendengarkan, memperhatikan. Kamu harus sabar. Katakanlah misalnya pelajarannya bunga kok sulit, angel. Kalau zaman dulu saya kecil, kalau ada pelajaran aljabar itu agak males. Pelajaran bahasa Inggris rasanya berat. Nah, ini perlu kesabaran. Karena waktu itu saya juga kurang begitu sabar, akhirnya saya bahasa Inggris tidak bisa. Matematika ya orang pinter. Nah, ini setelah tua baru bisa merasakan. Oleh karena itu, anak-anak harus tetap semangat untuk belajar, harus sabar. Kemudian yang berikutnya, wabulughotun. Dari sekolah itu tidak bisa tanpa biaya, mesti ada biaya. Bukan biaya untuk memberikan bapak ibu, tidak, tetapi di balik itu juga ada pembiayaan yang bersifat sarana prasarana, alat-alat untuk menyampaikan pelajaran itu kan membutuhkan biaya. Maka kamu harus disiplin pada saat tanggal atau hari bulan itu saatnya membayar, istilahnya saya apa kalau di Anda itu SPP ya, jangan sampai telat ya. Nah, itu bagian daripada syarat. Kalau kamu sudah disiplin, semangat, cerdas, kemudian sabar, dan kemudian persyaratan yang dibutuhkan oleh sekolahan kamu bisa penuhi, wa irsyadu ustadzin, dan kemudian kamu mesti harus ikut apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Pelajaran apapun itu harus kamu tekuni, kamu belajari ya. Wa irsyadu ustadzin, yang terakhir wa tulu zaman, dan mencari ilmu itu waktunya tidak cukup hanya sampai SD. Tidak di TK, saya sudah lulus TK, saya sudah mendapatkan sertifikat TK, saya sudah mendapatkan sertifikat SD. Tidak sampai di situ. Nanti kalau kamu sudah dewasa akan merasa yang lain bisa begitu, saya nggak bisa begini karena yang lain dulu sekolahnya tinggi, sementara saya hanya sampai di SD misalnya. Maka disyaratkan waktu dulu zaman, maka membutuhkan waktu yang lama, mulai dari TK berapa tahun, SD 6 tahun, nanti SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun, nanti di jenjang perguruan tinggi 4 tahun. Ini memakan waktu yang lama. Kalau itu semua kalian tekuni, kalian sabari, dan dipenuhi apa yang menjadi syarat-syarat pendidikan, insya Allah kamu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan mendapatkan ilmu yang bisa ditularkan atau disampaikan kepada lingkungan. Ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh lingkungan itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi pada anak-anak, terutama pada bapak ibu guru, mudah-mudahan dengan tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing, mengarahkan, mendidik, memberikan pelajaran kepada anak-anak ini agar supaya generasi setelah kita nanti tetap generasi yang menjadi harapan orang tua, yang bisa memakmurkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang islami lebih luas lagi, bisa menciptakan lingkungan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Begitu juga anak-anak, mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat belajar, tetap semangat sekolah ya, sampai setinggi mungkin sesuai dengan kapasitas kemampuan kalian semua. Demikian barangkali Bapak Ibu guru serta anak-anak semua, mudah-mudahan bisa kita petik hikmah yang terkandung di dalam pertemuan pagi hari ini dalam rangka usaha atau upaya untuk mewujudkan anak-anak yang soleh maupun solehah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وبدائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل حفلتنا هذه حفلة مباركة وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا أسدي أننا وأساتذتنا أساتذة من أسدي أننا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل تلاميذنا وأساتذتنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعل تلاميذنا وأساتذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الطاعة وأهل الصلاة وأهل الأعمال الصالحة ولا تجعلنا وإياكم من أهل الشر والضير. ربنا زدنا علما نافعا مباركا واسعا لنا فيما رزقنا واجعلنا من محبوبنا في قلوبنا إنك أنت السميع العليم. ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتحصنا وترابحنا وتدرسنا وتعلمنا وصدقتنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini bisa melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang tertinggi sesuai dengan kemampuan mereka dan kemampuan kepada kekuatan orang tua mereka. Kami dari Takmir Masjid menyampaikan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah berkenan sama-sama dengan kami di masjid ini dalam rangka untuk ikut serta memakmurkan masjid, meramaikan masjid, sehingga dengan kita mengajak anak-anak ini berarti kita pula mengenalkan anak-anak terhadap masjid. Maka ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau anak-anak sudah kita latih, kita ajak, kita kenalkan di masjid, insya Allah kemudian mereka akan menjadi senang, akan menjadi cinta masjid, sehingga setelah mereka cinta kepada masjid, ilmu yang diperoleh disekolahkan bisa dilaksanakan, diwujudkan, diamalkan di lingkungan mereka masing-masing. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberkahi kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan dulu, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir dari Takmir juga mohon maaf barangkali tidak bisa memberikan pelayanan yang bagus dengan seadanya, dan ini dilaksanakan di Sambi karena kita mengingat anak-anak kecil kita ini masih kecil, barangkali mungkin maaf masih ada yang ngompol. Oleh karena itu kita tempatkan di Sambi, tidak di dalam masjid. Itu sekali lagi Takmir mohon maaf dan terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-hmm.